Yang keempat adalah untuk unfollow orang-orang. Di awal tahun 2021, aku melakukan eksperimen bahwa aku akan unfollow semua orang di Instagram, dan aku bisa bilang bahwa impact-nya buatku sangat-sangat bagus. Aku jadi bisa lepas dari circle-circle sosial yang nggak begitu cocok denganku. Instagram feed-ku dan Instagram stories-ku juga jadi lebih minimalis jadinya. Dulu seringkali aku nge-follow 1000 orang yang entah mungkin aku pernah ketemu sekali pas lomba dan semacamnya, terus nggak pernah ngomong lagi. Tapi karena aku nge-follow, jadi aku harus kayak ngeliatin story-nya tiap hari. Dan aku sekarang yakin bahwa ngeliatin story atau nge-follow orang di Instagram itu bukanlah tanda bahwa ada hubungan yang bermakna di situ. Jadi sekarang aku lebih mending aku nggak follow orangnya di media sosial, tapi aku masih sering untuk kontakan di Line atau di WhatsApp, atau pas ketemu jadi lebih banyak ceritanya. Seringkali kita tuh kayak nge-follow bukan karena ada alasan tertentu gitu, tapi karena itu aja yang rasanya tuh diterima di lingkungan sosial, dimana kalau kita nggak follow berarti artinya kita sombong dan semacamnya. Dulu bahkan ada orang yang sempat marah-marah ke aku dan mengatakanku kayak aku diskriminasi karena unfollow ini dan itu. Nah, mungkin hal kayak gini juga bakal sangat gampang terjadi ke teman-teman semua. Aku kalau misalnya unfollow orang punya alasan yang cukup masuk akal, karena ini yang banyak dilakukan oleh orang yang punya profil publik, dimana kadang orang tuh suka nge-stalking, dan kalau misalnya kita nge-follow si A, terus orang lihat orang yang tadi itu yang mau privat itu jadi bisa di-stalk orang. Aku punya alasan itu sebagai public figure, jadi aku aman di sini. Yang bisa teman-teman lakukan supaya orang-orang mungkin nggak marah sama teman-teman adalah dengan mute aja orang-orang yang menurut teman-teman membawa energi yang nggak begitu positif. Mungkin bukan karena orangnya jahat, tapi mungkin kita lagi nggak cocok aja pada waktu tertentu sama orang tersebut atau apa yang orang tersebut upload. Bahkan kalau itu juga termasuk diriku. Dulu pas aku follow ribuan orang, itu berapa banyak waktu yang aku habiskan per hari hanya untuk ngelihat orang story-nya lagi di tongkrongan, atau ngelihat kayak sekolah-sekolah tetangga itu prestasinya apa aja, kegiatannya apa aja. Atau aku kadang-kadang ngelihat berita yang itu-itu aja yang negatif, yang membuatku pesimis tentang kehidupan dan gak membuatku bertindak dengan nyata. Banyak hal yang kayak gini aku unfollow. Jadi aku unfollow akun berita, aku juga unfollow orang-orang yang kayak aku sering ketemu, tapi kok cuma follow-followan aja, pas ketemu kayak pura-pura gak kenal gitu satu sama lain. Dan dalam unfollow ini, mindsetku adalah bukan bahwa aku menghapus orang-orang dari hidupku. Karena yang berat dari unfollow dan mute ini kadang-kadang rasanya tuh kita kayak memutuskan nih mana orang yang kita seleksi dan cukup bagus buat hidup kita. Tapi mindsetku bukan kayak gitu. Mindsetku adalah mungkin kita nggak cocok aja di point of time saat ini. Di saat ini dan di periode waktu ini mungkin nggak cocok, tapi mungkin nanti di masa depan kalau misalnya kita ketemu lagi dan ada sesuatu atau hal-hal yang membuat kita relate dan kita bisa cerita terhadap suatu kesukaan atau ketertarikan yang sama, mungkin nanti kita jadi bisa follow-followan dan lihat-lihatan story lagi biar kita tetap bisa keep